Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Palang Merah Indonesia Kota Banjarmasin terus berupaya mengatasi krisis stok darah. Selain dengan jemput bola, juga membuat pesan berantai melalui media sosial. Di samping itu pula masyarakat tidak perlu takut mendonorkan darahnya di saat pandemi saat ini, karena pihak PMI ketat menerapkan protokol kesehatan. Palang Merah Indonesia PMI Kota Banjarmasin terus berupaya mengatasi krisis stok darah. Saat ini yang banyak dicari untuk golongan A dan B dengan melakukan pencarian pendonor di tengah pandemi COVID-19. Kepala UDD PMI Kota Banjarmasin, Aulia Ramadan Supit menyebut, selain dengan jemput bola, juga membuat pesan berantai di media sosial. Cuma memang kan setiap harinya itu ya memang tidak bisa dikatakan stabil karena kami harus mencarikan terus setiap harinya. Jadi makanya sekarang kami rubah lagi cara. Kalau dulu kan kita jarang mempostingnya itu, atau kalau misalnya baru ada permintaan baru kita posting. Sekarang kami istilahnya kami gabungkan. Jadi misalnya kebutuhan untuk besok tuh kira-kira nih yang sudah pasti nih, yang memang kayak pasien-pasien cuci darah, talasemi itu kan sudah pasti. Jadi berapa yang dibutuhkan untuk rumah sakit seluruh Kota Banjarmasin. Misalnya yang golongan A-nya kita perlukan 20, jadi kita carikan hari ini untuk besok. Masalah nanti tercapai atau tidak, ya kita berdoa saja, mudah-mudahan banyak pendonor yang mau mendonorkan darahnya. Menurut Aulia, jika ada pendonor silakan langsung datang ke UDD PMI Kota Banjarmasin di Jalan Es Parman, seberang Polda Kalsel. Sekarang stok darah untuk 2 golongan tersebut sedang kosong, sehingga pihaknya terus mencari pendonor. Disebutkannya pula golongan darah A dan B tersebut dibutuhkan rumah sakit milik pemerintah provinsi, khususnya RSUD Ulin Banjarmasin. Risna, Banjar TV. Masyarakat tidak perlu takut mendonorkan darahnya di saat pandemi saat ini, karena pihak PMI ketat menerapkan protokol kesehatan. Karena itulah PMI Kota Banjarmasin terus melakukan gerakan aktif menghimpun para pendonor. Kepala UDD PMI Kota Banjarmasin Dr. Rama beralasan saat ini untuk acara-acara donor darah mulai terbatas, sebab semua harus menjaga protokol kesehatan agar tidak tertular virus corona, di samping tidak boleh mengumpulkan orang banyak. Ya, karena masih masa seperti ini, padahal kita sudah ya berusaha lah untuk itu. Kekurangan APD juga diperlukan sekarang, karena kan sekarang itu pasien-pasien itu kan ada yang istilahnya PDP apa segala macam, otomatis kami juga memeriksa sampel darahnya itu kan juga untuk keamanan petugas kami di lab ya harus menggunakan APD. Sedangkan kalau kami bebankan ke keluarga pasien kan terlalu berat kan, makanya kami mohon bantuan. Kalau misalnya kami tidak membebankan, kami yang nombok dari biaya penggantian pengolahan darah 360.000 itu kan tidak mencukupi lagi kalau misalnya kita harus membeli APD lagi. Warga Kota Banjarmasin ya mudah-mudahan jangan takutlah untuk mendonorkan darahnya, karena selain itu menyehatkan diri kita karena pasti akan terbentuk sel darah baru, dan juga kami di sini tentu menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan takut. Jadi apalagi sekarang ini kan ke mal-mal juga sudah seperti biasa dengan protokol kesehatan. Nah, sama juga dengan kami. Dr. Rama mengaku untuk memenuhi stok darah 100 kantong sehari sebagai hal yang sulit dicapai. Hanya warga masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi tergerak jiwanya untuk menolong orang lain yang memerlukan bantuan darah. Risna, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyetujui penundaan pelaksanaan MTQ nasional tingkat provinsi tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu untuk dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Perhelatan Musabakah Tilawatil Quran MTQ nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu ditunda pelaksanaannya menjadi tahun 2021. Perihal penundaan pelaksanaan MTQ nasional tingkat provinsi tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur kepada Bupati Tanah Bumbu sesuai surat resminya tertanggal 27 Juli 2020. Penundaan itu cukup beralasan karena belum terkendalinya penyebaran COVID-19 di Kalimantan Selatan, termasuk di wilayah Tanah Bumbu, serta belum adanya pernyataan resmi pemerintah tentang bebas dari COVID-19. Selain itu, pelaksanaan MTQ nasional ke-33
tingkat provinsi tahun 2020 tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang banyak dari kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Sedangkan pertimbangan lainnya, ketidaksiapan anggaran untuk MTQ Nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 di Tanah Bumbu karena refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Dengan alasan itulah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyetujui penundaan pelaksanaan MTQ Nasional ke-33 tingkat Provinsi tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu untuk dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Selanjutnya kita beralih ke dunia pendidikan, di mana kali ini pembelajaran jarak jauh menuntut tenaga pendidik mengembangkan kreativitas agar peserta didik tidak mudah bosan dan cepat memahami pelajaran. Di samping itu pula, Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin mengharapkan kerjasama para orang tua murid dan guru sekolah agar bisa menyukseskan pembelajaran daring tersebut. Sejumlah tenaga kependidikan dan staf di lingkungan SMP Negeri 31 Banjarmasin ternyata cukup antusias mengikuti workshop pembelajaran jarak jauh PJJ yang digelar dalam rangka mengembangkan kreativitas masing-masing. Workshop pembelajaran jarak jauh ini menghadirkan narasumber ahli di bidangnya, yakni Sudiatmoko. Secara gamblang, pihaknya memberikan gambaran tentang metode pembelajaran yang dianggap pas dalam PJJ saat ini. Efektivitasan itu tergantung pada kesiapan satu, kemudian tergantung pada faktor ya, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus memikirkan juga faktor ekonominya, karena jika ada gawainya, jika ada gawai tapi tanpa ada kuota juga tidak bisa. Kemudian ada gawai, ada kuota tanpa ada jaringan juga tidak bisa. Jadi ada tiga hal itu yang harus saling terkait dan tidak bisa terpisahkan. Jadi efektivitasnya tergantung pada situasi yang ada. Apakah keadaan masyarakatnya bisa mengikuti, terutama di faktor ekonominya, kesiapannya, juga di bidang tenaga pendidiknya. Karena di era sekarang ini kan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut perkembangan teknologi yang ada. Kalau dulu guru buku sebagai sentra, sekarang guru, buku dan teknologi menjadi satu kesatuan yang harus kita padukan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 31 Banjarmasin menyatakan menghadapi tahun ajaran baru dengan suasana yang berbeda, mengajak para tenaga kependidikan mampu berkreativitas dalam pembelajaran jarak jauh agar para peserta didik tidak mengalami kebosanan. Untuk hari ini kami mengadakan workshop PJJ SMP 31 yang untuk membekali para guru dalam pembelajaran daring ataupun luring nanti. Yang pasti ini mudah-mudahan dengan ini PJJ-nya ini berjalan dan mudah-mudahan ini juga bisa membuat para guru meningkatkan kreativitas dan berinovasi dalam hal membekali siswa kita untuk materi pembelajaran dan juga siswa tidak bosan untuk belajar di rumah mereka. Murtasyah, Banjar TV. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin mengingatkan proses pembelajaran jarak jauh PJJ atau mengajar berbasis daring online memerlukan kerjasama anggota keluarga dengan pihak sekolah, khususnya para guru. Di antaranya kerjasama antara guru, peserta didik, dan orang tua. Guru bisa berkomunikasi secara personal dengan orang tua menggunakan berbagai platform dengan berbasis daring. Misalnya untuk membantu mengarahkan peserta didik dalam mengerjakan berbagai tugas yang diberikan sekolah. Pesan saya dengan orang tua, dengan adanya ini PJJ, ya, artinya kita dari sekolah berharap orang tuanya bisa mendampingi siswa atau anaknya dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang bersifat daring, kemudian lagi benar-benar memantau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah
Jadi jangan sampai karena ini tidak diawasi oleh sekolah langsung, lalu seolah tugas diabaikan, apalagi kalau orang tuanya mengabaikan akan menjadi kualitas pendidikan anak kita akan menjadi turun. Tetapi kalau misalnya didampingi dan menjadi rutinitas, selayaknya dia belajar di sekolah. Nah ini harus rutin orang tuanya, harus ada pendamping. Nah kemudian kalau memang tugas-tugas yang ada ya harus betul-betul dilaksanakan. Sistem pembelajaran jarak jauh PJJ tersebut disepakati 4 menteri, yakni Mendikbud, Menkes, Mendagri, dan Menteri Agama. Bagi daerah yang berstatus merah atau hitam, pihaknya wajib melaksanakan PJJ tersebut guna mengurangi dan menekan penyebaran virus corona. Mortasia, Banjar TV. Selanjutnya kita simak bersama Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 dengan protokol kesehatan ketat. Setelah pariwara berikut ini.